Aduh TNI, aduh saya nggak ngerti deh. Saya ngeri kalau ngebayangin warga dunia ketawain TNI kita karena ngurusin baliho. Nah sekarang apa dasarnya ditetapkan Koopsus untuk melakukan penindakan seperti itu? Ini suatu tindakan yang menurut saya sangat berlebihan. Dan apabila dikaitkan dengan masalah bahwa Pangdam juga bertanggung jawab terhadap masalah keamanan Jakarta, tentu dalam penggunaan TNI itu adalah ada tahap-tahapannya. Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya yang gagah perkasa. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Waduh, Pangdam kita Dudung Abdurrahman top. Lalu kita disuguhi video-video bagaimana TNI sibuk nurunin video baliho gede. Pakai kendaraan tempur, pakai panser. Tapi itu tugas Satpol PP, bukan TNI. Masya Allah. Ini selama ini yang urusan nurunin baliho, spanduk, reklame, itu Satpol PP, ya kan? TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan. Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ itu kurang mulia sebetulnya tuh. Kang Dudung, gini loh. Satu dulu. Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman Bintang 2 Pangdam Jaya itu jabatan keren. Prestisius Pangdam Jaya itu, wah prestisius. Saya nggak bermaksud bilang pangdam-pangdam lain, kodam-kodam lain nggak prestisius, bukan. Tapi khusus DKI siapapun pasti sepakat prestisius. Jadi please Kang Dudung, jangan gitu dah. Masa sampai merasa benar sendiri EPI gitu. Kalau perlu bubarin saja. Suasana kita ini kayak mau perang. Padahal kita ini harus kompak bersatu. Nggak berbuat apa-apa, malah perang sendiri dengan sesama warga negara. TNI nantang rakyat, kalau nggak coba mau TNI dengan TNI mari. Nggak gitu. Rakyat bukan untuk dimusuhi. Habib Rizik tidak untuk dimusuhi, EPI tidak untuk dimusuhi. Udahlah, orang boleh beda pendapat dengan Habib Rizik, boleh tidak suka dengan EPI, monggo. Tapi sekali lagi bukan ranah TNI. Panglima TNI juga, aduh pidato Anda waktu itu gagah perkasa tuh. Siapapun juga yang mengancam kedaulatan, yang mengancam persatuan akan berhadapan dengan TNI. Itu keren, saya suka tuh punya panglima yang gagah gitu. Apalagi waktu pidato didampingi jenderal-jenderal pimpinan pasukan tempur elitnya TNI. Itu kepada siapa Mas Hadi? Kalau itu ditujukan kepada OPM, wah keren itu. OPM yang bolak-balik nantang TNI kemari, Kopassus kemari, Brimob kemari, kita tempur, kan videonya sekarang beredar lagi tuh. Mereka robek-robek bendera Merah Putih bakar. Itu keren, itu jelas. Itu separatisme. Kami dari pengendali manajemen markas pusat Komnas TPNPP OPM mengeluarkan pernyataan tegas para militer dan polisi Indonesia Jubir OPM tertawakan TNI. TNI beraninya hanya sama sipil. Hadapi ormas pakai Kopassus, memalukan. Jubir OPM komentari pencopotan baliho HRS. TNI memang beraninya lawan sipil. Gelora.co. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB UPM, Sebi Sambom, turut memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar HRS di Jakarta pada Jumat kemarin. Menurut Sebi, kebiasaan TNI memang hanya berani lawan sipil. TNI beraninya lawan masyarakat civilian, kata Sebi dalam keterangan kepada Republika. Dia mengatakan sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB UPM di Papua. Pasalnya, TPNPB UPM adalah pemilik negeri Papua. Paradise Papua milik TPBNB UPM, jadi tidak mungkin TNI mampu karena ada 3 faktor yang mendukung, yaitu TPNPB mendapatkan dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di bumi Paradise Island of Papua.
dan juga mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli Papua yang mau merdeka. Dia menuturkan faktor lainnya adalah secara fisik dan geografi. TPNPB OPM mampu menguasai medan pertempuran di Papua, karena itu mereka bisa percaya diri dalam operasi melawan TNI Polri yang dikirim ke Papua. Sentil Panglima TNI soal baliho, Fadlizon mengatakan, OPM menantang-nantang TNI, kenapa dibiarkan saja? Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadlizon, menyatakan penurunan baliho bukanlah operasi militer selain perang atau UMSP. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pada akun Twitter @Fadlizon Sabtu 21 November 2020 terkait aksi penurunan paksa baliho bergambar Habib Rizik Syihab oleh aparat TNI atas instruksi Pangdam Jaya Jakarta Maijen TNI Dudung Abdurrahman pada Jumat 20 November. Dia pun mengingatkan kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bahwa medan pertempuran TNI bukan berada di DKI Jakarta, melainkan di ujung timur wilayah RI. Kepada Panglima TNI di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang-nantang TNI dan ingin lepas dari Indonesia, kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat, tangguh, profesional, menjaga Indonesia dari ancaman luar. Pernyataan dari Fadlizon tersebut pun sebagai respon pernyataan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Disebutkan penertiban baliho atas perintah Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman tersebut menjadi catatan tersendiri bagi institusi penegak kedaulatan negara itu. Ubaidillah pun mengurai tugas pokok TNI sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun demikian, tugas pokok tersebut dinilai tak tercermin dalam penurunan baliho bergambar Habib Rizik yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pasukan TNI seharusnya fokus menangani masalah separatis OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Apalagi kembali ke KKB, kelompok separatis OPM kembali berulah 2 warga sipil di Ilaga, Papua mereka tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan eksistensi NKRI. TNI dengan koopsusnya harus fokus ke sana, buktikan kehebatan mereka atasi kelompok teroris separatis ini. Tulis Hidayat melalui akun Twitter @hnurwahid. Pemerintah atau TNI juga HRS dan FPI bisa bersama TNI membantu korban bencana dan juga menyelamatkan NKRI. Sementara Haris Azhar mengatakan TNI sampai turun tangan cepat baliho HRS ada kandungan perang. Aktivis HAM Hazari Azhar mempertanyakan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Kodam Jaya sampai turun untuk menertibkan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizik Syihab yang terpasang di pelosok jalanan ibu kota DKI Jakarta. Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru ini memaparkan banyak pertanyaan terkait aksi di balik penertiban spanduk IBHRS dengan menggunakan panser dan ratusan prajurit gabungan seperti mau perang. Penurunan baliho itu masalah tibum ketertiban umum, wewenang dan tugasnya adalah Satpol PP. Masa sampai tentara yang mengerjakan, itu pun dengan alasan bahwa penurunan bisa dilakukan jika isinya mengandung pelanggaran hukum ataupun dipasang di lokasi-lokasi yang salah, dalam arti pemasangan spanduk tidak sesuai dengan prosedur. Jika dilakukan oleh TNI, ini berarti ada poster atau spanduk-spanduk HRS itu ada kandungan perang. Berarti ini serius terhadap HRS. Tapi saya tidak yakin HRS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Uang perang antar negara aja ada mediasi dan juga diplomasi. Sekalipun TNI terpaksa turun karena ada ancaman lain selain perang seperti terorisme, bencana, dan lain-lain, maka bukan juga TNI menjadi garda terdepan karena masih ada institusi lain yang berwenang dan memiliki otoritas yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT maupun Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Jangan hanya baliho revolusi akhlak, FPI minta aparat juga cepat baliho revolusi mental. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam FPI Aziz Yanwar menyayangkan aksi pencopotan baliho dan spanduk bertuliskan revolusi akhlak milik Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab oleh aparat TNI. Aziz meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pencopotan juga kepada spanduk dan baliho yang lain sebab ada juga spanduk yang bertuliskan revolusi mental terpasang di sejumlah tempat. Menurut dia, pemasangan spanduk dan juga baliho tidak mengganggu masyarakat serta tidak ada yang salah.
Dia pun meminta keadilan kepada aparat penegak hukum apabila ada penindakan terhadap baliho dan spanduk HRS. Namun demikian, Aziz mengaku belum bisa membeberkan secara resmi soal pencopotan spanduk dan baliho Imam Besar Habib Rizik Syihab, sebab pihaknya masih melakukan evaluasi terkait dengan pencopotan spanduk dan baliho tersebut. Sebelumnya, video pencopotan baliho dan spanduk Imam Besar Habib Rizik Syihab viral di sosial media beberapa waktu lalu. Kemudian Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengakui jika memerintahkan prajuritnya untuk mencopot baliho dan spanduk tersebut.